Baik, untuk anak-anak kami kelas 10 TAV SMK Negeri 2 Lotu, kita masuk materi kita di kejuruan. Salah satu bidang studi yang harus kita selesaikan di semester ini, yaitu bidang studi teknik mikroprosesor dan pemrograman. Ya, teknik mikroprosesor dan pemrograman. Jadi kita akan bahas materi ini nanti selama satu semester ini. Kita awali materi ini dengan judul materi yaitu arsitektur sistem mikroprosesor. Perlu Bapak jelaskan sebelum masuk dulu di inti materi ini, perlu Bapak beritahukan bahwa mikroprosesor ini sebenarnya singkatan dari prosesor, ya, singkatan dari prosesor, bisa juga disebut CPU atau Central Processing Unit. Ini biasanya kalau kita lihat dari sisi bentuknya atau fisiknya, sering dibilang ini ya istilahnya chip, ya, atau IC, semacam IC lah, ya, semacam IC yang atau sekeping silikon, ya, sekeping silikon yang berukuran dalam bentuk milimeter, ya, berbentuk milimeter persegi, ya. Ya, namun walaupun kecil dia sangat mengandung puluhan ribu transistor, ya, puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lain, ya, dalam satu unit prosesor, ya. Itu awalnya mikroprosesor itu sebelum kita masuk di arsitektur, ya. Namun kita bahas dulu materi kali ini, yaitu arsitektur sistem mikroprosesor. Nah, yang kita kenal di sini, ya, pertama dulu fungsi bagian dalam arsitektur atau mikroprosesor. Ya, jelas pada dasarnya ada 3 bagian pokok yang saling bekerja, ya, yang saling bekerja. Satu bagian pokok yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, yang bisa digambarkan dalam gambar ini, ya. Di situ ada, kita kenal dengan memori. Di situ ada bagian kontrol. Di situ ada yang disebut dengan arithmetic logic unit, ya, atau akumulator. Nah, di sini nanti ada inputnya dan ada juga outputnya, ya. Namun dari gambar ini nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana ini bisa saling bekerja sama, ya, saling bekerja sama sehingga bisa dia berfungsi, ya. Ini nanti yang akan beroperasi, ya, ini akan berproses, ya, hasil proses dari ini nanti akan
akan kita ketahui bagaimana hasilnya sesuai dengan data atau input ya, yang kita kehendaki. Di situ nanti ada outputnya. Berikutnya ya, dari gambar itu merupakan sistem arsitektur von Neumann ya, yaitu arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann ini di tahun 1903 ke 1957 ya. Mungkin saja kita belum ada ya, mungkin kalau teknologi sekarang mungkin sudah canggih-canggih, tapi inilah dasarnya ya. Dari awal inilah dasarnya. Ketiga bagian pokok tersebut ya, ada isi di situ bagian pengontrol ya, sama seperti di gambar sebelumnya tadi. Bagian pengontrol, bagian penyimpanan atau istilahnya memori, bagian operasi ya, bagian operasi arithmetic logic units ya, atau ALU ya, mungkin ini nanti ya sering disingkat ini ALU, arithmetic logic unit ya. Nah, bisa kita lihat gambarnya ini, alurnya ini ya. Dari CPU ini ada memorinya ya. Tanda panahnya ini sangat-sangat berpengaruh, sehingga di sini nanti ada kaitan sama lain ya. Dari memori ini istilahnya bus data atau data bus ya, control bus dan address bus ya. Nah, ini dia. Nah, ini dasar arsitek komputer von Neumann. Nah, ini dulu tahap awal sistem mikroprosesor. Di sini kita bisa gambarkan ya, bagaimana itu bisa beroperasi atau bisa berproses dia. Nah, berikutnya konsep arsitektur von Neumann ini ya bisa digambarkan di bawah ini ya. Komputer menjadi dua bagian secara garis besar, memori dan prosesor ya. Memori dan prosesor ini terletak di mana data terletak di dalam memori ya. Ini ya, data terletak di dalam memori, dan prosesor adalah yang memanipulasi data ya. Artinya memanipulasi data ini nanti yang diproses ya, data yang diproses itu dibentuk dia sehingga bisa kita nyatakan bahwa hasil dari prosesor itu ya, ada hasilnya, ada wujudnya ya. Mungkin contohnya ya, mungkin kita masukkan, contohnya kita ketik huruf A. Kalau mungkin pengalaman selama ini mungkin pernah kita menggunakan komputer. Kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, contohnya kita mengetik ya, contohnya seperti ini, teknik mikroprosesor pemrograman, kita ketik ini ya. Jadi setelah kita ketik ini ya, bagaimana kita bisa tahu ada hasilnya ini ya, ada hasilnya. Nah, supaya bisa ada hasilnya, mungkin kita buktikan. Contohnya cara membuktikannya, kita ngeprint ya. Bagaimana ini tulisan ini bisa ada hasilnya? Kita print, hasil printnya bisa kita lihat. Nah, kita ngeprint, kita hubungkan dengan perangkat yang lain, contohnya alat print. Nah, setelah kita print, ada hasilnya tercatat ya, tulisan ini. Nah, dari hal itu ada proses ya. Nah, yang diproses itu bagaimana bisa dia sampai ke perangkat yang lain ya. Dia membutuhkan proses. Nah, proses itulah yang sering kita ya, atau yang kita bahas ini. Berikutnya ya, prinsip dari mekanisme penyimpanan dari sebuah mikroprosesor.
Ya, bisa kita lihat dari bawah, di bawah ini. Ya, ini pemilih register. Ya, yang multiplexer. Ya, A, B, D, H. Ya, ini adalah semacam ya pengkodean. Ya, pengkodean. Nanti kita akan bahas berikutnya ini nanti. Ya. Nah, ada isi dari situ penghitung perintah. Ya. Penunjuk stek. Penyimpanan sinyal alamat. Ya. Jadi ini nanti yang sangat berkaitan dengan salah satu contohnya untuk memproses tadi ya. Contohnya kita mengetik di Word. Ya. Pada saat kita ketik itu contohnya ya, pada saat kita ketik mungkin seperti ini tadi. Kita mengetik ya, kita mengetik. Nah, bagaimana supaya dia terhubung ke alat ngeprint? Mungkin bisa kita hubungkan sekali, ada perangkatnya. Perangkatnya itu kita hubungkan dengan data inputnya. Ya, data inputnya itu mulai dari laptop, kalau laptop, atau komputer, ya namanya saja komputer. Ya, baik bentuk PC atau bentuk laptop sama aja. Jadi kita hubungkan dengan perangkat yang lain. Nah, dari komputer itu nanti ke perangkat yang lain dia akan memproses. Nah, di sini juga bisa kita lakukan penyimpanan. Nah, contohnya ini data, kita ibaratkan ini sebuah data. Nah, data ini kita simpan. Ya, di mana kita simpan? Nah, sama seperti tadi. Tadi ada kita bahas tempat penyimpanannya di memori. Ya. Tempat penyimpanan tadi kan nah ini. Nah, di sini nanti akan disimpan dia datanya itu. Ya, mungkin pertanyaannya memorinya itu di mana letaknya? Ya. Nah, di situ mungkin kalau kita bahas masalah perangkat keras, ya kalau masalah perangkat keras mungkin bisa kita lihat bagaimana bentuk memori contohnya. Ya. Nah, memorinya itu nanti yang akan ya menyimpan datanya untuk memproses. Ya. Nah, ini dia tadi kita sudah apa? Data terletak ya, sorry ya. Data terletak di dalam memori dan proses adalah yang memanipulasi data. Nah, ini alat pemproses itu dia akan seakan-akan dia memanipulasi data yang sudah ada dalam memori itu. Ya. Dia akan ingat ya. Karena memori ini sama seperti manusia. Kalau di manusia sering diistilahkan dengan otak. Ya. Nah, memori dia akan mengingat semua data itu. Ya. Data yang kita sudah buat itu dia ingat. Ya. Nah, di situ nanti dia akan memproses. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin secara detailnya nanti mungkin kita akan coba melihat bentuk fisiknya. Ya. Jadi di situ ada mekanisme penyimpanan mekanisme penyimpanan dibagi dalam 6 kelompok fungsi. Ya, ini pertama multiplexer atau pemilih register. Ya, register sementara A sampai F. Ya, register sementara A sampai F ini mungkin kita akan bahas nanti ya dalam bentuk sistem bilangan. Nanti lebih detailnya di sistem bilangan kenapa ada istilah A sampai F ya. Ini nanti kalau kita sampai di sistem bilangan ini ya sering dibilang ini bilangan heksadesimal. Ya, jadi ini nanti kita akan bahas ya. Kita akan coba aja dulu kita lanjutkan aja. Berikutnya register pasangan BC, DE dan HL ya. Sama juga kita akan bahas nanti lebih detailnya.
Ya, pengkodean ini kita akan bahas nanti. Ya, berikutnya penunjuk stack. Ya, penunjuk stack. Ya, stack printer sama seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, contohnya data yang sudah kita buat, ya kita proses. Ya, bagaimana supaya bisa kita lihat? Mungkin kita akan ngeprint. Ya, nah stack printernya itu kan kita akan hubungkan dengan perangkat kita yang ya yang ada di penyimpanan, ya, sehingga nanti dia akan memproses atau yang sering kita lihat mungkin kita menggunakan perangkat contohnya laptop, ya. Nanti di laptop itu dia karena sudah ada prosesornya di dalam, dia akan proses, ya. Karena sudah ada perangkat untuk output, maka kita hubungkan. Nah, setelah itu dia akan berproses sampai hasilnya ada, ya. Berikutnya penghitung perintah, ya. Penghitung perintah, ya. Penyimpan sinyal alamat. Nah, ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, yang 6 ini, ya, yang 6 ini nanti yang sorry. Sorry. Salah. Ya. Yang 6 ini nanti yang akan ada dalam penyimpanan. Ya. Dia akan eksekusi, ya, atau sering kita kata eksekusi. Ya, dia akan mampu melakukan ini. Ya. Nah, ini dia. Nah, berikutnya ini dia penjelasannya dari ke-6 itu, ya. Penjelasan dari ke-6, ya. Kelompok fungsi mekanisme penyimpanan mikroprosesor, ya. Ini kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama multiplexer tadi atau pemilih register, ya. Nah, ini dia, ya, melalui multiplexer pertama pemilih register lokasi memori dalam blok register yang dapat dipilih, ditulis atau dibaca, ya. Nah, nanti kita akan bagaimana bentuk gambarnya ini sehingga ada muncul fungsi ini, ya. Mungkin bisa kita lebih detail nanti di bentuk visinya atau di gambar. Berikutnya register sementara A sampai F, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa register sementara terdiri dari dua register 8 bit, ya. Register 8 bit yang dapat dipakai sebagai register tunggal ataupun dipakai sebagai register pasangan 16 bit untuk proses internal mikroprosesor, ya. Register A sampai F adalah sama dengan penghitung data dari penghitung sederhana, ya. Dalam register A sampai F, bagian alamat 16 bit dari sebuah perintah disimpan untuk sementara, ya. Jadi artinya gini, ya, mungkin nanti kita akan bahas, ya, bagaimana kalau dia bentuk register 8 bit dan 16 bit, ya. Nanti kita lebih detailnya ini, ya, di sistem bilangan, ya. Ya, di sistem bilangan bagaimana dia itu 8 bit dan 16 bit. Nah, ada perhitungannya nanti kita akan bahas selanjutnya, ya. Tapi harus kita ingat, ya, register ini nanti tujuan utamanya, ya, ini tadi, ya, tujuan utamanya, ya, sebuah perintah disimpan untuk sementara, ya. Ya. Di mana disimpan? Nah, di situ nanti dia akan menyimpan di tempat proses internal mikroprosesor. Nah, itu dia. Berikutnya register pasangan BC, DE, dan HL. Ya. Nah, register pasangan BC, HL, ya,
dipakai untuk register tunggal atau sebagai register pasangan. Ya. Program di dalam program dipakai sebagai register tunggal atau sebagai register pasangan. Ya, nanti kita cara kombinasikan ini nanti kita akan coba. Ya. Bila dipakai sebagai register tunggal, maka dia dapat dipakai sebagai penyimpan 8 bit. Bila dipakai sebagai register pasangan, dia dapat menyimpan 16 bit. Nah, ini sering dipergunakan untuk alamat lokasi. Ya. Berikutnya penunjuk stack. Ya. Penunjuk stack artinya gini. Ya. Memungkinkan untuk melihat proses penulisan atau pembacaan data dari alamat stack yang telah ditentukan. Ya, atau alamat awal dari stack diisi ke petunjuk stack melalui sebuah perintah khusus. Ya. Nah, itu dia. Nah, itu gambaran contoh sederhana yang tadi yang Bapak bilang, ya. Ya, kalau seandainya kita melakukan print out, ya, mungkin kita bekerja di Microsoft Word, ya. Nah, itu contohnya tadi, itu contoh sederhananya untuk bisa memudahkan kita bisa mengenal sedikit, ya. Tapi mungkin nanti di sini mungkin ya ada sedikit ya perbedaannya bagaimana bentuknya yang kita bahas di materi ini. Tapi contoh sederhananya dulu seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita melakukan print out, ya. Nah, berikutnya itu sudah 4 tadi. Ya. Penghitung perintah. Ya. Penghitung perintah. Ya. Artinya, ya, alamat masing-masing data yang dibaca sebagai alamat penyimpan program. Ya. Data yang disimpan dalam penyimpan program selalu ada kode operasi. Ya. Kode operasi atau upcode, ya. Artinya ini, ya, perintah dan data. Ya. Nah, itu artinya sebenarnya ini perintah dan data. Ya, sering pun muncul kalau kalimat ini perintah data dan data ini sering disebut dengan pengkodean, ya. Nah, jadi alurnya itu nanti cara untuk membuat, ya, untuk memerintahkan sesuatu, ya, berdasarkan, ya, data, ya, data yang kita perintahkan, ya. Nah, jadi dari data itu nanti ada istilah kode, ya, menggunakan kode, ya, pengkodean. Nah, itu dia. Terakhir, penyimpan sinyal alamat atau address cache. Ya. Bila data dari blok register dihubungkan ke bus alamat, maka selanjutnya data ini disimpan sementara dalam penyimpanan sinyal alamat. Ya, sebagai contoh, mikroprosesor mengakses stack, maka isi dari penunjuk stack diisi dalam penyimpan sinyal alamat. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Ini hanya contoh sederhana ini. Ya. Nah, pengurangan isi dari petunjuk stack pada proses penulisan dalam stack atau penambahan isi penunjuk stack pada proses pembacaan dari stack terjadi melalui penghitung naik atau turun. Ya. Bila mikroprosesor mengakses penyimpan program, maka isi dari penghitung perintah diisi ke dalam penyimpan sinyal alamat. Ya. Nah, ini ya. Bila mikroprosesor mengakses penyimpan program, maka isi dari penghitung perintah
diisi ke dalam penyimpan sinyal alamat. Itu dia. Pembentukan alamat, ya, pembentukan alamat dari instruksi yang akan dilaksanakan berikutnya, ya, atau penambahan isi penghitung perintah terjadi melalui penghitung naik, ya, terjadi melalui penghitung naik. Bila alamat yang dibentuk dengan register pasangan, ya, seperti tadi, ya, bila alamat yang dibentuk dengan register pasangan, ya, penyimpanan sementara dalam penyimpan sinyal alamat terjadi dalam cara yang serupa, ya, hampir sama dia. Nah, itu dia, ya, itu dia. Tadi ada 6 hal, ya, ada 6 hal kelompok fungsi mekanisme penyimpanan mikroprosesor, ya, kelompok fungsi mekanisme penyimpanan mikroprosesor. Maaf, ini salah, ini bukan Mi ya, ya, salah apa tadi, salah ketik ya, maaf dulu ya. Penyimpanan mikroprosesor, ya. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi kepada anak-anak kami, ya, walaupun hanya sedikit dulu materi ini tahap awal dulu untuk kita mengawali materi ini, ya, setidaknya dulu kita, ya, mengetahui, ya, sedikit, ya, mengetahui sedikit bagian dalam arsitektur mikroprosesor, ya. Nah, walaupun sedikit materi ini, ya, Bapak berharap, ya, anak-anak kami, ya, khususnya dulu anak-anak kami kelas 10 TAV, ya, 10 TAV, karena masih awal, ya, karena masih awal kita memulai materi ini, mungkin anak-anak kami bingung, ya, bingung, tapi jangan takut, ya, jangan takut. Mungkin banyak hal-hal yang tidak dimengerti, ya, banyak hal-hal yang dimengerti, karena saya yakin, Bapak yakin, karena tidak masalah kalau seandainya anak kami sudah mengenal, ya, perangkat komputer selama ini. Tapi kalau sama sekali belum pernah mengetahui, Bapak yakin, ya, mungkin sedikit ragu. Tapi tidak masalah, kita pelan-pelan, ya, tapi harus kita awali mulai dari sekarang mengenal, ya, karena bukan cuma ini nanti yang akan kita bahas, banyak sekali yang berkaitan dengan sistem mikroprosesor ini, ya, mulai nanti tahap pembuatan aplikasi program. Jadi Bapak berharap, ya, apa yang sudah barusan kita pelajari ini, ya, kalau ada mungkin kurang dimengerti atau kurang paham, Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak kami kelas 10 TAV, ya, kelas 10 TAV untuk mencatat, ya, mencatat apa saja yang kurang mengerti atau yang tidak dimengerti dengan materi yang barusan kita bahas ini. Bapak berharap, ya, Bapak berharap setelah Anda mempelajari ini, Bapak yakin banyak yang tidak dimengerti. Makanya saya harap, Bapak harap, ya, ada yang, atau begini, ada ya berupa pertanyaan, ya, pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Bapak untuk bisa kita bahas bersama, ya.
Ya, mungkin situasi ini karena situasi pandemi COVID, ya. Bapak berharap, ya, tidak masalah kalau seandainya pertanyaannya nanti disampaikan ke WA pribadi. Ya, mungkin kalau di WA grup tidak masalah juga. Kalau di WA grup mungkin bisa ditahu teman-teman lain, mungkin malu dengan pertanyaannya. Ya, kalau malu seperti itu tidak masalah di WA pribadi, ya. Mungkin nomor Bapak sudah anak-anak kami punya. Jadi tidak masalah di WA pribadi. Tapi saya berharap, ya, Bapak berharap pertanyaan yang anak-anak kami sampaikan, ya, istilahnya berkaitan dengan materi kita ini, ya. Walaupun situasi ini membatasi kita, tapi tidak mengurangi, ya, ya, tidak mengurangi metode kita untuk bisa belajar. Ya. Sekian yang kita bisa pelajari di materi ini. Bapak berharap untuk anak-anak kami, ya, untuk anak-anak kami kelas 10 khususnya dulu anak kami kelas 10 teknik audio video SMK Negeri 2 Lotu, Bapak berharap tetap semangat untuk belajar, ya, ya, tetap semangat untuk belajar. Ya, mungkin walaupun berat untuk kita hadapi, tapi kita coba, ya, kita coba untuk sama-sama untuk belajar. Ya, sekian dulu untuk pertemuan ini, ya, atas kami guru bidang studi anak-anak kami Bapak SB Harefa. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kelemahan di materi ini, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Ya Ahobu.